Oke, ini sudah masuk recording. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak dan juga Bapak Ibu yang menemani anak-anak dalam pertemuan Zoom kali ini. Ini kita sudah mulai coba record ya. Jadi tidak perlu saya mengulang-ulang beberapa kali pertemuan Zoom meetingnya karena ya impossible juga, nggak mungkin juga kalau 40 orang langsung masuk room dalam waktu bersamaan. Saya yakin itu sangat sulit sekali ya. Jadi ini mengapa saya mengalihkan dari yang awalnya Google Meet jadi ke Zoom ya, karena di Zoom saya bisa record. Ini sudah mulai record ya, ini sudah mulai recording. Nah, anak-anak, untuk mengawali kali ini kita akan berdoa dulu ya. Berdoa, saya mau coba Mas Lutfian, mana ini Mas Lutfian? Mukanya kok nggak kelihatan, Mas. Mas Lutfian Yufal, untuk memimpin berdoa, ayo. Dinyalakan dulu mic-nya. Mulai. Dalam hati aja ya. Selesai. Ya, terima kasih ya Mas Lutfian ya. Oke anak-anak, kita kemarin tidak terasa seminggu ya, seminggu kita sudah bertemu di Google Classroom dan juga beberapa acara di ATV. Lah, sesuai tugasnya kemarin ya, ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan saat ini. Ya. Siapa ini yang mau bertanya duluan? Bu, saya. Angkat tangan dulu, siapa namanya? Namanya siapa? Mareta. Siapa yang mau bertanya tadi? Halo? Acungkan tangan yang mau bertanya tadi. Halo? Saya, Bu. Oh, Raisa. Oke, Mbak Raisa. Silakan, Mbak Raisa. Saya bertanya berarti ada kemarin nomor 5. Yang apa? Yang matematika, iya? Iya. Ya, yang matematika nomor 5. Anak-anak sudah dibawa semua pekerjaannya yang kemarin. Kalau belum, saya kasih waktu untuk mengambil ya, silakan. Coba Mbak Raisa dibacakan soalnya ya. Mbak Raisa bisa dibacakan soalnya coba. Halo Mbak Raisa. Ya, dinyalakan dulu mic-nya. Nah, dibacakan dulu soalnya coba. Ya, dibacakan dulu soalnya nomor 5. Puan memiliki libur apa yang milik anak kendaraannya, apa yang dilihat dalam komponen nggak jelas ya. sisnya di kelas berapa dan hal yang puas. Oke, sebentar, tak ambilkan dari Google Classroom aja ya. Bentar. Dari sini nggak jelas suaranya. Bentar. Yang lain sudah dibawa bukunya ya?
Ya. Ada yang berhasil menjawab enggak? Saya bukakan soalnya dari Google Classroom dulu aja ya. Ntar saya masih loading. Itu yang pembelajaran ATV ya. Bu, saya. Si satu-satu. Kamu kan ya wes nggak apa-apa ditampung dulu sambil nunggu Bu Ayu. Siapa ini yang ngomong? Yang berbicara siapakah? Saya, Bu. Mas Anwar Angga. Ya. Oke, Mas Anwar Angga mau tanya yang mana? Silakan. Yang bahasa Inggris itu loh, Bu, saya nggak paham. Oh, bahasa Inggris sama Bu Erna ya, itu ya sebenarnya. Suruh ngapain sih bahasa Inggrisnya? Dialog. Suruh dialog, Bu. Oh, dialog. Kalau dialog, kebetulan kan nggak on ini Bu Erna. Nanti biasanya Bu Erna itu ada Zoom tersendiri. Nanti tak tanyakan ya. Oh. Ya, Bu. Ya, Bu, terima kasih. Iya. Terima kasih, Bu. Syama. Saya enggak tahu nanti sudah mana Pak. Ya sambil nunggu Bu Ayu, matematika yang lain bisa mulai tanya lagi. Monggo silakan. Tugasnya di ATV, Bu. Ya. Siapa Pak Dwi tolong ya. Aku nyari ini. Dan tanggal 11 bulan 9 2020. Oh ya. Apa saya catatnya? Mas Rehan ya yang bertanya tadi? Iya. Loh, yang bertanya tadi siapa? Mas Deka. Halo, anak. Oh, Mas Deka. Siapa yang bertanya tadi? Oh, Mas Deka. Ya, apa pertanyaannya, Mas Deka? Tugasnya di ATV gimana, Pak? Maksudnya? Yang di ATV. Yang nomor 3. Oh, yang tanggal berapa? Oh, tanggal 11. Ya. Iya Mas Eka, yang tanggal 11 ya yang ditanyakan. Halo Mas Eka. Halo. Mas Eka, yang ditanyakan yang nomor 3 ya? Oh. Di share apa yuk? Apa nih? Iya, tak share-nya. Oke. Yang tugasnya kemarin ya. Pembelajaran ATV. Sebentar. Nih ya, saya share screen ya. Yang ini kah? Ya, Mas Deka. Bisa kelihatan? Yang halaman berapa? Yang nomor berapa? Yang nomor. Ya, yang nomor? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Oh iya, bisa dijawab aja Pak Dwi. Baik, langsung saya jawab ya, Mas Eka ya, sama anak-anak tolong diperhatikan ya. Pertanyaan di situ adalah buatlah gambar. Sorry.
Nih ya. Buatlah gambar. Nih udah. Nah, buatlah gambar cerita dengan tema usaha ekonomi di sekitarmu. Iya, nggak apa-apa itu bisa dianu. Oke, gambar cerita. Nah, baik. Anak-anak, tugas yang harus kalian buat adalah membuat gambar cerita dengan tema usaha ekonomi di sekitarmu. Tetapi sebelumnya anak-anak paham enggak dengan usaha ekonomi di sekitar kalian? Itu harus paham dulu. Iya. Tahu enggak usaha ekonomi itu apa? Yang kemarin materinya Bu Ayu video-video ya. Usaha ekonomi itu ada di berapa bidang itu. Di videonya Bu Ayu ada berapa bidang? Ayo siapa yang bisa jawab silakan. Usaha ekonomi dulu. Ada yang apa? 8 kan ya? 8 ya. Di videonya Bu Ayu 8. Ada salah satu aja, weh. Salah satu aja apa? Ya. Mungkin Mas Deka tahu apa? Salah satu usaha ekonomi. Mbak Sadira? 8 bidang, Bu. Oh ya, ada berapa bidang, Mbak Raisa? Ada berapa? Ada 8. Yang jawab tadi siapa? Yang 8 tadi. Mbak Raisa ini. Ayo Mbak Reza, ya Mbak Reza. Ada berapa Mbak Reza? Ini usaha ekonomi ada 8 bidang. 8 bidang ya. Ada 8 bidang. Salah satunya di bidang Agris. agraris. Ya. Contohnya apa kalau di bidang agraris? Pertanian, perkebunan. Pertanian, perkebunan, betul. Terus ada lagi apa lagi, ayo? Bidang? Peternakan. Pintar. Itu termasuk agraris, ya. Terus? Pertanian. Perindustrian. Betul. Dinyalakan semua dulu aja nggak apa-apa coba. Biar nggak bingung. Ayo dinyalakan biar semuanya bisa Pokoknya menjawab. situasinya tidak kami. Apalagi satu lagi. Apalagi? Perikanan. Nah, perikanan. Nah, sekarang gini ya. Ada beberapa contoh usaha ekonomi. Contohnya tadi ada di bidang agraris, di pertanian, perkebunan, ya. Kemudian ada perindustrian, ya. Nah, itu kira-kira tugas kalian adalah membuat gambar cerita, ya, seperti kalau komik terlalu ya. Iya, 1 lembar aja yang 4 Satu lembar seperti poster, tapi yang di sana ada gambarnya dan menceritakan tentang kegiatan. Ya, misalnya di tempat kalian ada orang beternak sapi, ya, itu termasuk di bidang agraris, ya, ternakan. Gambar aja seperti kandang sapi, kemudian ditulis. Oke, diceritakan bahwa salah satu contoh kegiatan ekonomi warga adalah di bidang peternakan sapi atau peternakan kecil ayam, atau mungkin di sekitar kalian ada produksi misalkan minuman ringan, atau mungkin ada produksi yang punya Rian itu Hergi itu permen susu. Nah, itu digambar bentuk permennya, kemudian salah satu contoh kegiatan ekonomi adalah memproduksi permen susu. Atau jasa, ada laundry, ya enggak? Ada enggak? Nah, itu termasuk salah satu contoh kegiatan usaha di bidang
ekonomi. Ya, Tidak kalau saja. jasa itu laundry jasa, Ibu Ayu. Laundry masuk jasa. Kan ada yang menghasilkan, ingat ya, yang kemarin Bu Ayu ini kan ya, yang menghasilkan produk dan juga ada yang tidak menghasilkan produk. Kalau menghasilkan produk ada beberapa itu tadi, mulai dari agraris. Hasilnya apa kalau ini? Hasilnya apa kalau dari agraris? Ya, bisa dinyalakan aja mikrofonnya sebentar ya. Semuanya, nggak apa-apa, biar interaktifnya dapat gitu. Oke, jadi kalau yang di agraris, hasilnya apa misalnya? Sayur mayur, Bu. Sayur mayur bisa, bagus. Sayur-sayur bisa. Padi, dan lain-lain ya. Peternakan, hasilnya apa? Daging, Bu. Daging, Daging, kulit, bulu, kulit. susu, betul. Lalu ada kemarin perikanan, otomatis hasilnya adalah olahan ikan. Lalu ada industri, industri itu bisa macam-macam ya. Industrinya bisa makanan dan lain-lain. Nah itu sama-sama menghasilkan apa? Produk. Nah kalau jasa, kayak yang kemarin Bu Ayu bilang itu ya, kalau jasa tukang cukur, nggak mungkin menghasilkan rambut kan gitu ya. Oke, yang ada adalah dia memangkas rambut. Terus ada juga sopir, apakah dia menghasilkan jalan atau mobil? Enggak loh. Dia hanya apa? Membawa barang dari produsen ke konsumen. Nah, itu anak-anak kemarin kan juga dijelaskan, kamu bisa baca bukunya tematik juga ya. Itu ada langkah-langkah dalam membuat apa? Langkah-langkah dalam membuat cerita bergambar. Pernah baca komik? Pernah. Suka enggak sama komik? Pernah. Suka apa? Suka pakai banget. Suka pakai banget kalau Bu Ayu dulu kecilannya, walaupun sekarang saya juga masih suka ya baca-baca Doraemon. Tapi kamu nggak harus membuat komik yang tebelnya segini. Nah, ya, kamu pernah baca cerita ini? Bobo. Buku Bobo, majalah Bobo. Bobo. Nggak tahu majalah Bobo atau apa ya? Atau apa ya Pak Dwi? Kuncup dulu. Apa ya? Kalau sekarang nggak ada. Ya, sekarang itu nggak apa, ada. Bro? Bobo itu masih bertahan sebenarnya. Masih ada. Jadi dia hanya satu lembar aja, tapi ada kotak-kotaknya. Ya, bisa kamu lihat di contohnya di buku tema 2 ya, buku tema 2. Dengan tubuh Zoom. Di situ ada cerita bergambar. Ada yang bertanya soal bahasa Inggris. Oh ini. Ya, jadi di situ yang pertama kemarin kita diminta untuk menentukan apa kalau cerita bergambar. HP mawon HP. Nah, cerita bergambar itu bisa yang pertama kalian menentukan jalur ceritanya dulu yang pertama ya. Setelah menentukan jalur cerita, pasti otomatis ada tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya siapa saja, ya, karena digambar. Karena ini tentang perekonomian, berarti ya yang ada di sekitarmu saja. Misalnya ada yang usahanya keripik tempe, itu termasuk yang memproduksi apa yang biasa? Kalau keripik tempe itu? Memproduksi ya, bukan jasa. Kecuali keripik tempenya dijualkan. Nah, itu berarti adalah bidang perdagangan jasa ya. Nah, itu kalian yang pertama menentukan jalan ceritanya. Misalnya apa namanya bertemu dengan pengusaha keripik tempe itu kotak pertama. Di kotak kedua apa namanya berkunjung ke apa namanya ke keripik tempenya itu tokonya misalnya. Tokonya. Terus bisa membeli misalnya. Kota ketiga nanti kemasannya. membeli kemasannya, membeli keripiknya, membeli keripiknya. Terus kota terakhir itu lagi makan keripik atau apa gitu loh. Ya, itu yang penting jalan cerita sama apa? Tokoh. Yang ketiga membuat sketsa. Sketsa tahu ya sketsa? Sketsa itu gambar ketika sebelum diwarna yang kemarin. Bisa kalian lihat di buku juga ada ya. Jadi ketika sebelum diwarna, kota-kotanya itu namanya sketsa.
Nah, setelah itu, jangan lupa di sketsa itu namanya cerita bergambar, boleh ada percakapan. Kalau baca komik biasanya kan ada kayak balonnya gitu ya. Balon percakapan, ada yang teriak, itu kalau teriak itu pasti gini, pasti apa namanya? Pasti kayak ada gerigi-geriginya gitu kalau komik ya. Tapi kalau ngomong biasa kan cuma bulat gini. Nah, itu nanti kalian bisa di luar atau di dalam gambarnya, terserah. Itu namanya gambar cerita. Jadi urut gambar cerita itu ada urutan ceritanya, tapi juga ada apanya? Gambarnya. Gambarnya. Gitu. Ya, Mas Deka tadi ya. Tambahin Pak Dwi mungkin. Kalau untuk membuat sketsa mungkin anak masih belum bisa. Nggak usah bagus-bagus. Yang penting itu bentuknya saja ya. Misalkan orang itu hanya lingkaran sama garis gitu aja. Asalkan itu menunjukkan orang. Kalau membuat kemasan misalkan kotak gitu aja. Gitu loh, enggak. Ini yang penting anak-anak tahu tugasnya, tahu maksudnya, dan tahu bagaimana cara membuatnya. Gitu ya. Kalau kalian memang bisa dan bagus, itu lebih baik lagi. Gitu. Itu saya. Ya. Oke, sudah Mas Deka? Mana Mas Eka tadi? Sudah Mas Eka? Sudah Mas Eka? Halo Sudah. yang tanya? Oh sudah. Oke, saya mau jawab pertanyaan sekarang dari Mbak Raisa ya. Yang tadi matematika. Ini yang jadi pertanyaan semua orang juga. Tidak apa-apa, memang saya buat agak sulit satu. Supaya apa? Berpikir ya. Nih, saya share screen dulu ya. Oke, ini kelihatan ya? Terlihat kah? Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Jadi dari soalnya itu diketahui buah apel Bu Ana itu berapa jumlahnya? 10, betul. Diberikan kepada anaknya 50%. 50% dari 10 buah apel. Oke. Lalu ada lagi yang disimpan di lemari es 0,25 bagian. Ya, ini ya. Sisanya dikupas. Nah, Bu Ayu ditanyakan di sini, berapa persen buah apel yang dikupas? Oke, perhatikan cara menjawabnya ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu dari 10 buah ini ya, dari 10 buah apel ini, berapa buah apel yang diberikan kepada anaknya Bu Ana. Nah ini, kita menjawabnya seperti ini. Yang diberikan kepada, yang diberikan kepada anaknya 50% ini ya. 50% itu dari mana? Dari 10 buah apel. Jadi caranya adalah 50% itu sama artinya dengan 50 per berapa? Pinter, 50 per 100 ya. 50 per 100 dikalikan 10 buah apel. Di sini ya. 10 buah apel. Ini caranya anak-anak, 50 kalikan dengan 10 baru dibagi 100. Ya. Karena 10 ini kan sebenarnya 10 per 1 ya. 10 per 1. Jadi 50 per 100 dari 50%, ini 50 per 100 kali 10. Hasilnya adalah 500 per 100. 500 per 100 itu artinya apa? 50 per 100 itu artinya, saya tanya artinya ya. Artinya apa 50 per 100 itu? 500 per 100. Berapa? 500 per 100 itu artinya adalah 500 pinter dibagi 100. Hasilnya berapa?
5. 5 buah. Wis. Berarti dari 10 buah apel ini tadi, ya, punyanya Bu Ana tadi 10 kan? Yang diberikan anaknya berapa buah? 5 buah apel. Ya, 5 buah apel. Wis. Terus, pertanyaan selanjutnya. Apel yang disimpan di lemari es, berapa? 0,25 bagian. Ya. 0,25 bagian. Berarti cara ngitungnya sekarang 0,25 itu sama dengan berapa anak-anak kemarin? Kalau misalnya kamu sudah menanyakan itu. Di belakang koma ada 2 angka. Berarti per berapa itu? 100. Ya, berapa? 100. Ibu, yang anaknya yang jawabnya. Ibunya ikut sekolah ya Allah, aku kualat. Oke. Ya nak ya, 25. Coba yang mencoret-coret itu jangan dicoret-coret dulu ya, itu soalnya enggak bisa ini. 25 per 100. Oke, kita ini mencari apel yang diapakan? Disimpan di lemari es. Ingat, 25 per 100. Kalau misalnya nih, Bu Ayu punya lagi ya. Ini coba anak-anak jawab. 0,20. Itu sama artinya dengan apa? Berapa per berapa? 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 20%. Iya, 20 per 100. Ini ya, sama dengan 20 per 100. Ada lagi nih, saya tanya lagi. Bu Ida Jatim, repot. Bu Ida Jatim. Gini. 0,670. Di WA. 0,670. Ini nolnya ada 3. Berarti berapa? Berapa per berapa? 670 per 1000. Berapa? 670 per 1000. ya 1000. Dari mana kau tahu ini 1000? Karena ada berapa angka di belakang 0? 3. Gitu ya? Oke ya. Oke, satu lagi. Biar nggak bingung. 0,75. Berarti? Berapa? 0,75. Betul, 75 per 100. Oke. Ini 75. Nah, sekarang ini Bu Ayu tanya lagi. Ini kalau dijadikan persen berapa? Ya, yang atas ini, yang atas 0,20 sama dengan 20 per 100. Sama dengan berapa persen? Berapa? Berapa nak? 20%. Benar. Kan kalau persen itu artinya adalah per 100. Nggak usah bingung, langsung aja. Ya. Wis. Terus sekarang yang ini. Yang 600, nah ini agak mikir sedikit. 670 per 1000. Tapi jadikan persen, berapa? Halo, ini yang biru-biru siapa ya? Jangan dihapus ya. Nggak kelihatan ini. Sebentar, saya stop share dulu ya.
Nah, bentar saya share lagi. Bisa. Kalau dia pencet. Nah, ini udah bersih lagi ya. Oke, ini bersih lagi. Oke, sekarang kalau 670 per 1000, ini agak mikir sedikit ya. Dijadikan berapa dulu supaya persen? Dibagi apa dikali? Dibagi atau dikali? Dibagi ya. Dibagi berapa? Supaya 1000-nya jadi 100. Bagi 10. Pinter. Dibagi 10, ini berarti kalau bawahnya dibagi 10, ingat Bu Ana kemarin kan, atasnya iri, harus dibagi 10 juga. Ya toh? Yes. Sama dengan berapa? 670 dibagi 10. Gak usah mikir, tinggal diapakan? Dicoret nolnya kan? Tinggal dicoret nolnya 1. Jadinya berapa? 65. 67. Oke. 67. 1000 dibagi 10, berarti dikurangi nolnya 1. Pokoknya kalau 1000 dikurangi nolnya 1, kalau dikalikan 10 ditambah nolnya 1. Berapa? 1000 dibagi 10. 100. Oke, Mas. Ya. 100. Jadi 67 per 100 sama dengan berapa persen? Pintar Mas Kevin ya. 67%. Yang bawah berarti berapa persen tuh? Berapa? 75%. Oke, sampai sini dulu. Kita Bu Ayu mengingatkan kembali ya. Bu Ayu mengingatkan kembali. Wes, sekarang kita balik ke apel yang disimpan ya. Apel yang disimpan di lemari es itu 0,25 bagian dari 10 buah apel. Wes, sekarang berarti 25% dikali 10 buah apel. Nah, sama dengan berapa? Dikalikan 25 per 100 kali 10. 25 kali 10 ada berapa? 25 kali 10? 250 per 100. 250 per 100. Yes, berarti ini berapa buah apel ini? Kalau seperti ini. 250 dibagi 100. Nolnya maju 2, komanya. Jadi 250 per 100, komanya itu maju 2 kali. Yang pertama di 0 sini hilang, tinggal 25. Yang kedua ini. Berarti komanya dimulai dari itu ya. 2,5 buah apel. Nah, 2,2,5. Jadi ada yang 2 dan yang 1 dibelah setengah. Itu yang diapakan? Yang disimpan. Oke, yang disimpan di lemari es. Jadi kita sudah punya 2. Dari 10 buah apel tadi, yang diberikan anaknya berapa tadi? Berapa tadi yang diberikan anaknya? 5, betul. Yang disimpan di lemari es berapa? 2,5. 2,5 apel, 2,5 apel. Nah, yang ditanyakan, sisanya dikupas. Yang ditanyakan adalah, yang dikupas itu berapa? Kan ketahuan sudah. 10 buah, dikurangi yang diberikan berapa tadi? 5 buah, dikurangi 2,5 buah. Berapa? 10 dikurangi 5 dikurangi 2,5. Desimalnya main ini. 2,5.
Nah, 2,5 buah. Nah, tapi ditanyakan ini berapa persen? Berarti sama dengan yang atas itu kan ya. 2,5 buah. Aduh, siapa ini? Bentar. Bentar. Saya stop sharing. Tak share lagi. Enggak, dicoret itu bisa, tapi mungkin belum tahu caranya, enggak apa-apa. Anut gitu namanya. Oke ya, 2,5 ya. Dari 2,5 buah. 2,5, 2,5 kan harus per 100. Jadi kalau misalnya ini kan harus per berapa? Per 100. 2,5 per 100 ya. 2,5 per 100 sama dengan per 4. Dikalikan berapa? Halo, yang nyoret-nyoret siapa? Bentar, saya stop bolak-balik. Gak apa-apa namanya sama anak-anak ya. 2,5 per buah. 2,5 dari 10 buah ya. Baru dikalikan berapa? Dikalikan 100%. Sama dengan 2,50 per bentar. Kilo. Per berapa? Per 10. 250 dibagi 10 berapa? 25 per sen. Jadi yang dikupas itu 25 per sen. 20 yang dikupas ya. Nggak apa-apa, nanti kita latihan lagi ya. Oh, Erna Nur ya. Iya ya, ini masuk. Oh ya, wes ini nanti kita bisa latihan lagi ya, anak-anak ya. Ini soalnya agak mulet. Nah, wes yang penting kalian bisa mengganti dari apa? Desimal ke persen. Begitu juga sebaliknya dan juga penambahan pengurangannya ya. Oke. Terima kasih Mbak Raisa. Sudah ya? Oke. Ini ternyata Mas Rangga. Mana Mas Rangganya? Mas Rangga? Halo Mas Rangga? Hilang. Sudah hilang. Ini Bu Erna sudah masuk ternyata lah. Nah, wes anak-anak ternyata Bu Erna ini bisa masuk ya. Bu Erna bisa masuk di join audio dulu. Wes sudah. Nah, yang mau tanya-tanya bahasa Inggris bisa tanya ini. Ada yang ada yang tanya CC masih connecting audio. Bertanya bahasa Inggris tadi. Nah, ini silakan Bu Erna. Di arek. Nah, itu. Assalamualaikum kelas 5. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian? Baik. Anu di samping-sampingnya. Digeser. Oh iya. Ya, sudah, silakan yang ditanyakan. Boleh. Oh, ada Ramzi, Yufal, tak usah nih dhisik. Terus ada Regina, Mareta. Siapa ini? Endah Puriningsih ini siapa ini? Nuri. Oh iya Nuri. Terus pipinya kok tambah lagi sama lagi Kevin. Terus apa lagi? Ada Rizky, Deka Rizky, terus Nabila, Elza Skia. Loh, ada Wak Dwi juga di situ. Ada Raisa, terus Kaila, Sadira. Ya Allah.
Terus ada Bisrito sama Yuliawan. Pernah kangen, Rek. Ada yang tanya, ada yang kesulitan bahasa Inggrisnya? Silakan dibuka semua mic-nya. Mic-nya silakan dibuka. Mic-nya silakan dibuka, anak-anak. Nggak usah malu. Ayo. Mic-nya minta tolong dibuka, kameranya juga dibuka semuanya. Mic-nya dinyalakan, silakan. Ada yang kesulitan bahasa Inggrisnya. Ada yang ditanyakan juga. Silakan. Halo. Tadi yang bertanya itu Mas Anwar Rangga, tapi sekarang Mas Rangganya pas keluar ya ini ya. Katanya ini Bu Erna yang dialog itu ya. Ya. Nyalin di buku terus diartikan. Ya itu saja. Sebisanya ya. Kemarin yang kelas 4 kan sudah bisa buka kamus bahasa Inggris. Ya kan? Atau mungkin hari Sabtu depan kita bahas yang tugas hari mana hari Rabu kemarin ya. Apakah seperti itu? Jadi nanti kalian bisa tahu apa yang kalian kerjakan itu benar atau salah. Atau mungkin bisa direvisi lagi. Ya, kita bahas sedikit-sedikit gitu aja ya. Hari Sabtu depan. Ya, mau seperti itu? Mana suaranya Bu Erna kok enggak dengar? Mic-nya dimatikan, enggak dinyalakan. Ayo mic-nya silakan dinyalakan. Nanti Bu Erna minta waktu ke Bu Ayu hari Sabtu depan untuk bahas bahasa Inggris. Boleh. Kalian bersedia atau tidak? Mau Bu Erna enggak? juga sudah kangen. Mau ya? Mau. Yang bilang mau kok cuma 1-2 orang. Mas Ramzi pakai topi. Oh iya. Berarti hari Sabtu depan di depan kalian pun juga harus siap dengan buku cetak sama buku tulis. Ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Seperti itu ya. Oke, Bu Erna. Terus apa itu? Silakan kalau misalkan ada kesulitan, Japri Bu Erna juga boleh menanyakan apa yang dirasa sulit ketika Bu Erna memberikan tugas. Ya. Oke. Mengerti ya? Oke, terima kasih Bu Erna. Nanti berarti hari Oke, ya terima kasih. Itu tadi pas Bu Erna ada lewat gitu ya. Wah, saya suruh masuk Zoom dulu gitu ya. Oke, ini sudah hampir 10:30. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Terus masalah yang IPA nih, Pak Dwi belum nerangin yang IPA. Yang kamu kesulitannya di mana? Waduh, IPA wis pinter-pinter kan, usah takut Pak Dwi. Tentang apa kok materinya Pak Dwi? Nyalain. Iya. Terima kasih. Kemarin itu tentang pencernaan Bayu. Pencernaan pada hewan. Itu kemarin saya kasih tugas di halaman 9. Ya. Dari halaman 9 itu tugasnya kalian kan disuruh menerangkan tentang menuliskan dan menerangkan toh proses yang terjadi pada pencernaan hewan. Ya. Nah, mulai dari rumput atau mungkin makanan yang masuk ke dalam, di situ dicontohkan adalah hewannya sapi, ya, yang masuk ke dalam mulut sapi, kemudian di sana ada
esofagus, ada rumen, kemudian dari mulut, kemudian retikulum, terus masuk ke obamasum, omasum, dan terakhir di abomasumnya. Yang sapi Bayu. Jadi kemarin anak sudah, ya. Kemarin anak sudah membuat bagannya, ya. Halo anak. Halo. Halo. Halo, masih ada Halo. di sini. Oh ya, oke, halo. Udah saya, silakan Pak. Saya sharekan apa namanya? Pencernaan. Bagian-bagian pencernaan hewan. Sapi. Sapi, ya boleh. Bentar ya, pencernaan sapi. Ini ada images. Bentar ya. Sebentar. Iya. Sebentar, loading. Ini ya, saya share screen. Nih, terlihat ini? Belum Bayu. Nah, itu anak-anak terlihat ya anak-anak ya? Ya, Pak. Nah, mungkin kalau kurang jelas yang ada di buku cetak halaman 7 itu juga ada, itu sama ya. Di sana gambar yang atas, yang di sana ada urutan proses pencernaan pada hewan. Nah, yang dilihat sama Bayu itu ada 4 bagian ya. Di sana ada yang dari depan adalah retikulum, kemudian ada obamasum, ada omasum, dan ada rumen. Ya. Untuk bagian-bagian tersebut, yang rumen atau perut besar itu adalah terjadinya pencernaan dari makanan yang dimulai dari mulut. Ya, yang dari mulut masuk di sana adalah termasuk usus perut besar dari hewan tersebut. Ya, di sana itu makanan dijadikan menjadi bubur, ya. Kemudian masuk ke retikulum atau selaput jala atau perut jala. Nah, di perut jala atau di retikulum itu terjadi proses fermentasi, ya. Kemudian proses dari absorpsi atau penyaringan benda-benda asing yang masuk dalam makanan hingga ada yang tidak masuk ke omasum atau perut kitab, atau kalau di kita itu apa ya, babat ya Bayu ya itu. Iya. Ya itu. Enak itu kalau digoreng. Itu. Nah, itu adalah perut kitab. Di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke obamasum atau perut masam. Nah, di sini adalah lambung yang dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh obamasum. Abomasum. Itu adalah tugas yang dituliskan anak-anak pada halaman 9. Oke. Jadi mungkin gini. Gimana, Nak? Pernah nggak melihat tiba-tiba sapi itu ngunyah-ngunyah sendiri? Nah, itu karena prosesnya dia setelah
Masuk tenggorokan ya, Pak. Setelah itu masuk mana dulu nih? Ke perut besar, Pak. Perut besar anuannya. Itu nanti dia kembali lagi gitu ke gigi. Dicerna lagi baru masuk yang perut yang masamnya itu. Dicerna sampai. Jadi makannya sapi sama kamu banyakan mana makannya? Sapi sama kamu banyakan mana makannya? Banyak sapi apa banyak kamu? Nah, kamu bisa lihat perutnya aja segede itu gitu ya. Jadi kalau pernah kemarin kita Idul Adha, siapa yang menyaksikan atau yang biasa menyaksikan penyembelihan Idul Adha, ada kan? Nah, ada itu Mbak Elsaskia juga nonton ya. Jadi kalau misalnya sudah dibelah gitu, ternyata dagingnya itu kan nggak semuanya di perut itu daging ya. Itu adalah apa? Jeroannya, organ-organ pencernaannya juga sebanyak itu. Nah, jadi makannya mereka lebih banyak makan daripada kita sebagai manusia dibandingkan kita ya. Kamu lihat perutnya aja ada 4. Makannya ada 4 ya, 4 proses. Nah, di situ lebih banyak makanan yang dikonsumsi. Lanjut Pak Dwi, monggo. Terima kasih. Anak-anak, kemudian tugas yang kedua adalah kalian menuliskan fungsi daripada alat pencernaan pada manusia. Ya. Itu di halaman 30, di halaman 36 di buku cetak. Ya. Di sana ada mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Iya. Ya. Ini aja. Mungkin ada yang tanyakan dari tugasnya itu, anak-anak. Ayo, ada yang tanya enggak? Kita makan ya, setelah makan kita makan itu yang pertama dimasukkan ke dalam ke dalam mana? Ke dalam ke dalam mulut. Iya, nah, ke dalam mulut. Di sana ada apa? Sistem pencernaan secara kimiawi apa mekanik? Dikunyah ya. Di mulut ada dikunyah. Dikunyah. Pencernaan secara mekanik. Kenapa? Karena tidak adanya bantuan enzim, ya. Hanya dikunyah saja. Hanya dikunyah saja, dihaluskan. Bayu. Kemudian dari mulut itu masuk ke kerongkongan. Kerongkongan ya. Ini diingat-ingat, ini biasanya salah. Kalau pencernaan kita pakainya kerongkongan. Kalau pernafasan pakai apa kemarin? Sama-sama di sini. Sama-sama di leher soalnya. Tapi beda saluran. Apa? Pinter, tenggorokan. Nah, ingat-ingat ya itu, sering salah. Lanjut, Pak. Bedanya antara kerongkongan dan tenggorokan. Baik, di kerongkongan ada peristiwa atau kegiatan apa? Nah, yang makanan tersebut diremas-remas. Ada ingat gerakan apa? Peris. Peristaltik. Ya. Nah, itu meremas-remas makanan setelah dari mulut. Ya. Kemudian dari kerongkongan makanan masuk ke lambung. Di lambung itu baru terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Ya. Kenapa? Karena di sana ada enzim yang membantu proses pencernaan. Ada enzim amilase. Di mulut juga ada amilase ya. Memecah. Tadi Pak lupa. Kemudian ada lipin. Itu beberapa enzim yang membantu pencernaan pada lambung. Terus setelah lambung ke usus halus. Apa itu usus halus?
Proses apa yang tahu? Adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang di sana nanti hasilnya bisa berupa tenaga yang kita gunakan sehari-hari ya dari kandungan-kandungan dari makanan yang kita makan bisa berupa protein, lemak dan lain sebagainya. Dari usus halus kemudian masuk ke usus besar. Usus besar. Nah, kalau di usus besar baru kemudian tinggal ke pembuangan atau anus. Oh ya, di sini mungkin bisa dijelaskan Pak, kan ada pankreas, ada hati, ada empedu. Itu apakah termasuk pencernaan? Pankreas, hati dan empedu itu mereka adalah menghasilkan enzim saja yang membantu pada proses pencernaan, ya, menghasilkan enzim. Oke, jadi di sini walaupun ada di gambar ya anak-anak ya, tapi hati, empedu, pankreas itu tidak masuk. Tidak masuk sistem pencernaan. Oke, kita ulang lagi. Semua jawab bersama-sama ya. Pertama, urutannya apa? Pencernaan. 1 masuk ke mulut. Kedua. Nah, keliru Mas Kevin. Apa? Iya, betul tuh kan. Bu Ayu sering antara tenggorokan sama kerongkongan itu pasti beda karena sama-sama di leher ya, enggak kelihatan ya. Jadi 1 mulut, 2 kerongkongan. Kalau tenggorokan sudah dibahas di pernafasan kemarin ya. Terus yang ketiga apa? Lambung. Keempat? Usus halus. Kelima? Yang kelima? Usus besar. Keenam? Anus ya. Anus atau pembuangan. Oke, bisa dipelajari lagi. Ya ini 2 menit lagi selesai 1 jam Pak. Oh iya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan atau anak-anak masih bingung? Enggak. Kenapa Mas Kevin? Iya. Anak-anak kan tidak ada kesulitan toh kita pindah dari Google Meeting ke Zoom ini? Ya. Ada yang iya, ada yang tidak. Karena ada yang nggak bisa nginstal Pak. Sudah di grup gitu, ya. Ya. Nah ini makanya tujuannya itu supaya tidak supaya yang kita lakukan itu nggak sia-sia, bisa dilihat. Bentar lagi saya upload di YouTube. Nanti kalau sudah saya kirim linknya, oke? Bapak Ibu semua. Oke. Dan anak-anak ternyata sekarang nggak kerasa sudah 10.44 ya. Kita tadi mulainya mundur jam 9.45 ya, baru mulai. Dan kita pas 1 jam. Oke, terima kasih sudah mengikuti Zoom. Kali ini ya, kita bertemu lagi insya Allah kalau nggak ada halangan minggu depan ya. Mungkin sama Bu Erna dulu, nanti baru nanti kita ya. Tetap nanti tiganya bisa masuk, nggak apa-apa, tapi gantian. Oke, anak-anak masih tetap semangat apa enggak? Ngerjakan tugasnya. Masih Bu. Harus tetap semangat, yo. Yolah kangen sekolah, tapi aku kangen ya. Tapi ya gimana lagi ya, kita ikuti aturan dari pemerintah. Oke, terima kasih anak-anak ya. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Berdoa dulu. Ditutup berdoa dulu. Ya. Tadi siapa? Tadi sudah Mas Lutfian ya. Sekarang coba Mbak Elzaskia deh. Aku minta Mbak Elzaskia tutup dengan berdoa. Dipimpin berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Ya, pas macet ini. Selesai ya. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Jika ada salah-salah kata mohon maaf ya. Dadah, sampai jumpa. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa. Dadah, sampai jumpa. Dadah. Dadah.